Selamat pagi anak-anak terkasih, selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Sekarang anak-anak, untuk mengawali materi kita akan mulai dengan bernyanyi dan berdoa. Marilah anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah memberi hari yang baru. Sekarang kami akan belajar tentang lingkungan yang telah Engkau berikan untuk perkembangan diri kami. Semoga pelajaran ini membantu kami untuk lebih bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membandingkan kebiasaan permainan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, membandingkan kebiasaan nyanyian laki-laki dan perempuan. Ketiga, menghubungkan pengaruh kondisi keluarga terhadap perkembangan anak. Dan yang keempat, menyimpulkan isi kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Inilah 4 tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anak capai setelah mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, tahukah kalian pengertian dari lingkungan? Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada untuk melakukan aktivitas. Sekarang anak-anak, tahukah kalian ada berapa macam lingkungan? Mari kita melihat macam-macam lingkungan. Ini anak-anak, dapat kita lihat beberapa lingkungan yang membantu perkembangan kita. Pertama, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan desa, lingkungan kota, dan lingkungan pantai. Berikut Bu Rosma akan menjelaskan bagaimana lingkungan ini dapat membentuk karakter kita sesuai tempat tinggal kita masing-masing.
Sekarang kita melihat bagaimana ciri khas lingkungan di pedesaan yang membentuk karakter masyarakat yang hidup di desa. Kita mau melihat bahwa pada umumnya lingkungan di desa membentuk karakter atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Hal ini dapat kita lihat pada gambar yang ada pada layar ini. Di sini terlihat bahwa anak-anak dan orang dewasa bisa bekerja sama dengan baik. Sekarang mari kita melihat bagaimana dengan lingkungan kota. Pada umumnya, lingkungan kota akan membentuk perilaku atau watak masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan, berpikir lebih maju, suka buru-buru atau tergesa-gesa. Hal ini dapat kita lihat pada aktivitas masyarakat yang terdapat pada gambar ini. Anak-anak, mari kita melihat bagaimana lingkungan pantai. Lingkungan pantai biasanya akan membentuk karakter masyarakat atau anak-anak yang berperilaku suka bekerja keras, berkarakter keras, dan menyukai tantangan seperti yang tampak pada gambar ini. Sekarang, anak-anak, mari kita melihat bagaimana lingkungan keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan akan membentuk watak dan perilaku anak-anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan, seperti yang tampak pada gambar ini. Sekarang anak-anak, mari kita mengamati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan perbedaan permainan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki tampak sering bermain mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan sering bermain boneka. Inilah perbedaan permainan yang membentuk juga karakter anak laki-laki dan perempuan untuk berkembang. Sekarang anak-anak, Bu Rosma mau mengajak anak-anak sekalian untuk membaca teks kitab suci secara bersama-sama. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret,
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah isi dari kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Sekarang anak-anak, mari kita mendalami teks kitab suci yang telah kita baca. Pertama, kita mau melihat kebiasaan keluarga Yesus setiap tahun ialah pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yang kedua, Yesus pergi bersama dengan orang tuanya saat itu ia berusia 12 tahun. Anak-anak, tahukah kalian hal apa yang menarik ketika Yesus berusia 12 tahun? Pertama, Yesus mampu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan para ahli-ahli Taurat yang saat itu berbicara dengannya ketika ia tertinggal di Bait Allah. Yang kedua, Yesus tumbuh menjadi anak yang taat pada orang tuanya. Hal ini tampak setelah orang tuanya menemukan dia. Ia tidak memutuskan untuk tinggal di Yerusalem, tetapi ia ikut bersama dengan orang tuanya untuk kembali ke Nazaret. Sekarang anak-anak, mari kita melihat apa yang menjadi pesan kitab suci yang dapat kita ambil untuk kita lakukan setiap hari. Di sini dapat kita lihat yang pertama kita harus rajin berdoa, kedua rajin ke gereja, ketiga kita harus mau mengasihi dan menghormati orang tua kita seperti yang dilakukan Yesus sendiri. Itulah pesan yang dapat kita ambil anak-anak. Sekarang kita mau melihat apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita. Yang pertama ialah Tuhan menciptakan semuanya untuk kita, maka kita perlu untuk bersyukur. Kedua, kita tumbuh dan berkembang karena ada lingkungan alam dan sosial yang membentuk kita menjadi anak laki-laki sejati dan anak perempuan sejati. Maka perlu bagi anak-anak semua untuk mau taat pada setiap aturan yang diberikan orang tua untuk perkembangan dirimu sendiri. Anak-anak, itulah isi dari materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan mendalami teks kitab suci untuk menjadi pedoman hidup anak-anak ke depannya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan lingkungan tempat tinggal anak-anak dimanapun berada. Maka untuk menutup pembelajaran ini kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku, terima kasih kami sudah belajar. Kami mohon berkatilah kami agar mampu berkembang dengan baik sesuai lingkungan tempat tinggal kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikian saja dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Alright.